Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Ranting Sukanagara, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Ranting Sukanagara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmatnya pada pagi ini kita alhamdulillah diberikan kesempatan nikmat sehat dan nikmat iman, yang alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mudah-mudahan sampailah kepada kita sebagai pengikut beliau pada akhir zaman. Perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan. 5. Materi pokok. 6. Doa. 7. Penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah, acara yang pertama sudah selesai kita bacakan dan dibuka. Menginjak ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat, yang insya Allah akan dibacakan oleh kita semua, yaitu dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibacakan. Dan menginjak acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Susi Lismaya. Pada Ibu Susi dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dari Bandung
Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta hidayahnya alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di SDN 1 Sukanagara untuk melaksanakan kelompok kerja guru KKG Gugus Sukanagara. Dalam hal ini materi yang akan saya sampaikan yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebelum saya mulai izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua KKG beserta pengurus. Kemudian terima kasih juga kepada Ketua PGRI yang sudah memberikan segalanya sehingga acara ini bisa terselenggara. Bapak Ibu, diseminasi ini adalah terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi saya masih calon, belum jadi guru penggerak. Saat ini pendidikan guru penggerak masih saya jalani kurang lebih nanti sampai bulan Desember. Ada beberapa modul yang sudah saya pelajari dan kaitannya dengan kegiatan hari ini adalah tugas saya untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang modul 1 yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan nanti setelah Bapak Ibu menyimak bisa diaplikasikan di sekolahnya masing-masing. Mohon maaf sebelumnya saya berdiri di sini bukan artinya saya lebih pintar atau saya lebih baik, apalagi menggurui Ibu Dede yang notabene beliau adalah senior saya ya. Kita di sini namanya juga diseminasi ya. Jadi berbagi kebaikan gitu, sharing lah. Intinya sharing pengetahuan yang saya dapatkan di PGP selama mempelajari modul 1, kemudian berbagi ke Bapak Ibu di Gugus Sukanagara. Baik Bapak Ibu sekalian, diseminasi yang akan saya sampaikan ini adalah modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Reni Resmiati SPD CDP Angkatan 11 Kabupaten Garut dari SDN 4 Sukanagara. Ini adalah fasilitator saya yang bernama Asep Agus Sulaiman, SPD MPD, dan pengajar praktik saya Dadan Sahrul Ramdhani, dan saya sendiri CGP Reni Resmiati SPD. Tujuan kegiatan ini dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul 1.4 budaya positif. Kegiatan antar materi yang tadi saya maksudkan bahwasanya di modul 1.4 ini ada modul-modul sebanyak 4. Yang pertama, modul 1.1 filosofi pemikiran KHD. Tahu ya Bapak Ibu, KHD itu singkatan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.4 budaya positif dan modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelum lanjut, ini Bapak dan Ibu sebetulnya sudah capek lelah ya dari tadi pagi. Nah, kita ice breaking dulu sebentar ya Bapak Ibu. Silakan berdiri. Jangan yang berat-berat aja, tepuk-tepukan aja ya Bapak Ibu. Saya minta 2 orang ke sini ke depan, silakan. Bebas mau siapa aja. Kemudian ya, Ibu cantik sama Ibu Hesni. Boleh ya, kemudian sama Bu Mira supaya tingginya sama. Nah ini mencerminkan karena kita guru. Begitu ya coba.
Baik, kalau begitu saya aja sama Bu Dian ya. Tepukan, barangkali Bapak Ibu sudah pernah dengar ada yang namanya tepuk love. Tepuk love, tepuk lope. Tepuk love itu, kalau love itu apa? Cinta. Tapi cinta di sini orientasinya bukan kepada pasangan kita ya. Cinta di sini kaitannya kita sebagai pendidik juga harus mencintai siapa peserta didik ya. Cinta di sini adalah kasih sayang juga gitu ya. Artinya karena cinta ini adalah salah satu nanti yang akan kita bahas di topik yang akan saya sampaikan. Karena cinta itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Tanpa cinta kumaha dunia terasa hampa. Baik, Bapak Ibu seperti apa tepuk love? Tepuk love itu seperti ini. Saya contohkan satu kali, nanti Bapak Ibu hidupkan. Tepuk love, love kecil, love sedang, love besarnya seperti ini. Love jumbo yang terakhir kita sayang kanan, kemudian kiri jadi love jumbo. Bisa ya? Yang tidak ada maksudnya saya makanya naik yang satu jomblo. Baik. Kita mulai ya Bapak Ibu. Karena Bu Dedit iya mau. Jadi bahaya. Yang ini mindset kita harus open minded. Artinya love di sini bukan orientasi dengan pasangan saja, cinta dan kasih sayang ya. Kepada teman, kepada orang tua, kepada murid. Baik, kita mulai ya. Tepuklah. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Sekali lagi ya Bapak Ibu, lebih semangat dan lebih kompak bisa? Lebih semangat dan lebih kompak. Tepuknya terdengar dong ya 2 kali. Tepuk love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Kalau saya ikutan love, jadi gak kelihatan, gak kedengar ya. Coba saya minta ada yang gak ada pasangannya di belakang ada? Ada. Bapak Uji mau coba? Bapak Uji aja coba sini, saya yang rekam. Bapak Uji berpasangan sama Ujian. Atas semua makan ini siap. Lebih semangat ya Bapak Ibu supaya tidak nanti materi yang kita pelajari ini cukup banyak, cukup gantri. Siap, 1, 2, 3, tepuklah. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Nah, itu ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi, Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Apa sih tujuan akhir dari kegiatan kita selama ini? Itu secara full, secara keseluruhan itu terkait dengan kurikulum kita. Kurikulum Merdeka adalah mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di modul 1.1 seandainya nanti Bapak Ibu ada yang berminat mengikuti guru penggerak, silakan searching info untuk pendaftaran CDP angkatan 12. Di modul 1 Pancasila itu ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya mendidik itu dengan trilogi pendidikan ya. Selama ini kita sudah mengenal betul ya, ada Ingarso Suntulodo yang artinya di depan memberikan teladan, guru digugu dan ditiru. Kemudian Ingmadia Mangkarsa di tengah membangun keinginan. Kalau seorang guru tidak punya keinginan ya bagaimana siswanya nanti mau berkembang. Kemudian Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan kepada siapa? Kepada peserta didik. Kemudian pendidikan yang berasas trikon, kontinuitas, tidak merupakan nilai-nilai budaya. Sampun maha pinter itu lamun teu berbudaya eta pinterna ilmunya tidak berfaedah.
Kemudian konvergensi bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, artinya harus berguna untuk orang lain gitu ya. Kemudian ada konsentris bahwa pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan murid. Gak boleh kita memaksakan kehendak kita sebagai guru kepada siswa kita, kepada peserta didik kita. Kita ambil contoh, misalnya ada seorang petani ya, hakikatnya sama kewajiban dengan kita sebagai pendidik ya, menanam padi, kemudian di pupuk pengairannya baru diperhatikan sampai menggali padi tadi maka kemana kira-kira ya, tidak akan tumbuh dengan maksimal ya. Nah ini kemudian di modul selanjutnya dipelajari bahwa nilai dan peran guru penggerak. Saya lebih setuju tidak untuk guru penggerak tetapi untuk semua guru ya. Makanya ada perdebatan yang bergejolak di luar sana menjadi sebuah isu bahwasanya sebagian guru berkata begini, kenapa guru penggerak itu hanya untuk sebagian guru? Kenapa nggak semua aja dijadikan guru penggerak? Itu harapan. Bahkan sekarang ini untuk jenjang SMA, Bapak Ibu diwajibkan guru penggerak. Untuk SMP dan SD belum. Mungkin kedepannya akan diwajibkan. Karena saya juga berpikir, ya kenapa poin-poin dan nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan guru penggerak itu sangat-sangat wajib dikuasai oleh seorang pendidik, oleh seorang guru. Makanya betul juga kalau ada sebagian yang menyatakan program guru penggerak itu pilih kasih kan. Jadi yang pintar itu ya guru penggerak aja, tapi harapannya mudah-mudahan ke depan ada program menyeluruh untuk semua guru seperti yang di jenjang SMA. Nilai dan guru penggerak yang semestinya oleh kita semua sebagai pendidik, yang pertama ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini mungkin yang menjadi fokus dari guru penggerak itu, bahwasanya nanti mereka dicetak untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Makanya di dalam TGP ini kami tidak mempelajari bagaimana mengajar, tetapi bagaimana menjadi nanti di sana ada kelanjutan menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi. Artinya tadi itu ya, di dalam sebuah kombel KKG ini kita harus menjalin kolaborasi dengan baik. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah kita juga harus mendorong, jangan hanya kita saja yang berkepemimpinan, tapi siswa kita juga didorong untuk mewujudkan kepemimpinannya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, visi guru penggerak, saya garis bawahi lagi, jangan hanya fokus ke guru penggeraknya, tetapi guru saja ya, guru kita sebagai guru gitu ya, harus punya visi Bapak Ibu. Jadi selain dari sekolah yang punya visi, kita juga seorang guru harus punya visi. Bagaimana mewujudkan visi tersebut? Ada tahapannya, yaitu melalui kerangka bagja. Tapi kalau saya bahas kerangka bagja di sini itu tidak akan selesai sebentar-sebentar ya. Pastinya ini sangat lama sekali dan mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa nanti di lain waktu, fokus membahas kerangka bagja, bagaimana kita bisa mencurahkan isi pemikiran kita di dalam sebuah visi guru ya. Nah ini, jadi berdasarkan tadi yang kita rancangkan dalam visi melalui kerangka tahapan bagja tadi, diharapkan maka akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan namanya budaya positif ya. Jadi dari visi kemudian disusun tahapannya secara sistematis melalui kerangka tahapan bagja yang nanti diharapkan akan munculnya budaya positif di sekolah tersebut. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, ini adalah konsep inti untuk menciptakan budaya positif tadi ya. Jadi kita fokus ke apa sih budaya positif itu? Nah, kerangka intinya, konsep intinya ada beberapa. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada
keyakinan kelas atau sekolah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu betul-betul harus membuka diri selebar-lebarnya gitu ya, karena ternyata berat menjadi guru itu, karena tanggung jawabnya secara moral kita membentuk seorang murid yang nanti kedepannya akan menjadi apa gitu ya. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kalau misalnya nanti butuh file nanti saya akan share ya. Jadi Ibu kalau misalnya dicatat di teka pucung gitu ya, kalau langsung nanti saya file dibagikan insya Allah. Standar ukuran atau norma-norma kebaikan dan budaya yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, percaya diri, dan kesabaran. Coba saya ingin tahu nilai-nilai kebajikan universal yang ada di kita, misalkan salah satunya apa selain yang ada dicontohkan di depan. Yang sama, misalkan apalagi banyak sekali kalau disebutkan itu tidak akan cukup waktu yang singkat juga ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu meliputi tadi apa? Norma-norma kebaikan atau budaya yang disepakati bersama. Misalnya di kita mah suka ada 7 bulanannya. Nah, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Atau misalnya dari tatanan bahasa aja. Misalkan Sunda diurang, misalnya Sunda dibatur sok aya gini diurang mama na terones, tapi dibatur mah janten asal. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita akan mencoba sebuah trik ini ya, permainan apa namanya? Cobalah buka. Oh mohon maaf ya, ini sepertinya yang teredit tidak tampil. Begini, yang tadi berpasangan tadi ya, tentukan ada A dan B. Silakan mau yang mana A, atau kita tentukan sama-sama saja. Yang sebelah kiri saya berarti sebelah kanan Anda itu A ya, yang sebelah kanan saya B ya. Tugas A adalah menggenggam tangannya. Silakan Bapak Ibu digenggam. Seolah-olah di tangan Anda ini ada uang 1 miliar atau tiara, atau yang menurut Anda Bapak Ibu berharga apa? Yang berharga gitu ya. Bahkan bisa anak, suami, istri kan saking berharga itu mahal gitu kan ya. Sekarang tugas B adalah membujuk, merayu, ditakor, dibubahan, sampai ada kekerasan, membuka kepala tangannya. Coba silakan Bapak Ibu praktekkan. Coba bujuk, rayu rekannya itu agar membuka. B atau A beda sama ya. Apakah A tadi membuka tangannya? Tidak. Membuka tidak? Lebih banyak tidak membuka ya? Karena cenderung mempertahankan apa yang dimilikinya tadi karena berharga tadi ya. Mengapa? Coba sekarang tanya yang kedua. Mengapa Anda mempertahankan kepala tangan Anda? Karena tidak semudah itu memberikan sesuatu yang paling berharga pada dirinya. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi? Alasan Anda tidak membuka kepala tangan Anda itu apa? Lepas. Yang baik. Nah, Bapak Ibu,
ilusi tadi, gambaran tadi adalah mencerminkan. Dr. William Blaser meluruskan miskonsepsi mengenai teori kontrol. Ilusi tenang Bu. Kurang kenal gitu ya. Guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Semuanya itu ilusi. Nah, pada akhirnya anggapan kita bisa mengontrol orang lain itu hanyalah ilusi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, setiap orang memiliki pendirian dan keyakinan tentang apa yang baik untuk dirinya. Kaitannya dengan profesi kita sebagai guru ya begitu. Anak-anak juga sama kita, tidak bisa dipaksa oleh kita. Ya, seperti itu bisa tergambar Bapak Ibu? Ya. Baik. Nah, ini juga sebetulnya banyak sekali kejutan yang saya peroleh di PGP ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang baru saya ketahui dan ternyata iya begitu ya. Banyak sekali pemahaman baru yang meluruskan miskonsepsi saya selama ini ya. Bapak Ibu coba diperhatikan, ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kebutuhan kita sama realitanya, kebutuhan kita ternyata berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering terjadi ya begitu ya. Urusan aja kurang cukup benar ya teh, gitu ya. Kemudian menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Pahami kalau seksi batu nabe kurang ayat. Pahami itu apa maksudnya? Kenapa dia B? Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain ternyata tadi ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gagal tadi. Gagal ya. Kolaborasi dan konses menciptakan pilihan-pilihan baru. Lamun diuningkeun deui mah kita kumaha sa ente lamun diinvestasikan abi gaduh usaha ieu. Nah, mungkin akan sih lebih apa ya, Bu? Iya, begitu ya. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang, kalah. Menang-menang ya. Nah, ini Bapak Ibu, stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat berbeda. Sesuatu yang sedang kita kontrol tidak dapat kita kendalikan karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri. Pada akhirnya, seberapapun kita berupaya keras menstimulus seseorang supaya berperilaku seperti kita, harapan itu hanyalah ilusi. Karena kalaupun mereka berubah perilaku bahkan seperti yang kita inginkan itu karena motivasi intrinsik mereka saja. Kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, yang tadi terlintas di nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai ya.
mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mendapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, seperti yang diutarakan oleh Diane Goshen 1998. Nah, baik Bapak Ibu, saya tampilkan satu saja biar tidak lama. Apa yang Bapak Ibu lihat di gambar? Masak, kerjasama. Saya belum nanya nilai-nilai kebajikan universal, tapi Bapak Ibu sudah menjawabnya ya. Berarti sudah tersuruti nah bakal diteruskan. Ini adalah sebuah aktivitas menuju campingnya gitu ya. Menuju camping. Dari satu kegiatan ini, tentunya kegiatan positif camping ini ada kebajikan universal yang sedang kita gali dalam potensi diri anak-anak. Yang pertama tadi sudah Ibu siapa? Tadi disebutkan apa? Kerjasama. Ya, apalagi Bapak Ibu? Kebersamaan, mandiri, gotong royong bisa ya. Apalagi? Bersosialisasi boleh. Dari satu kegiatan ini saja sudah ada beberapa kebajikan universal yang sudah mulai kita asah. Nah, seperti apa nilai-nilai kebajikan universal di sekolah yang sesuai dengan kurikulum Merdeka sudah tercermin semuanya di dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui ya ini. Salah satunya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, beranalitis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sudah hafal lagunya Bapak Ibu? Ada yang belum, ada yang sudah. Kalau begitu boleh kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila. Iya. Kalau kamu udah besok, ayo semangat ya. Ini Bapak Ibu coba sekarang semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Begitu ya Bapak Ibu, dan memberikan pakai gerakan boleh. Siapa yang sudah tahu dengan gerakannya? Bu Mira. Bu Neni pasti sudah tahu. Ayo Bapak Ibu, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau disampaikan melalui metode bernyanyi juga akan pasti lebih semangat, lebih senang, lebih happy. Ingat tadi ya bahwasanya bahagia itu adalah satu kebutuhan kita juga. Kalau gak bahagia, ya gimana ya, sedih. Nah, tugas Bapak Ibu Guru adalah menjawab pertanyaan ini. Apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambahkan? Coba Bapak Ibu, saya pengen tanya, apakah sudah ada kegiatan-kegiatan yang dimaksud di dalam penjelasan tadi di sekolah Bapak Ibu? Boleh disebutkan apa saja? Gotong royong mulai, kalau Bu Halimah mungkin dari Jumat bersih ya. Coba Ibu jelaskan seperti apa jumsi yang ada di sekolah ini, Bu.
anak kalau hari Jumat untuk membawa peralatan Bapak Ibu, dari satu kegiatan tadi Jumat bersih, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa saja yang muncul dari kegiatan tersebut? Ada gotong royong, bentuknya mandiri, kerjasama. Nah, kebersihan lingkungannya. Ada lagi contoh yang lain mungkin dari sekolah lain selain Jumat bersih? Ada lagi? Ya, itu nilai kebajikannya. Sekarang apakah ada kegiatan lain yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu selain yang Ibu Halimah tadi Jumat bersih? Pacara hari Senin. Pacara hari Senin. Ya, di sana juga kita sudah mengenalkan nilai-nilai apa tadi, kepemimpinan ya, karena di dalam upacara tersebut ada yang jadi petugas upacara, ada pemimpin upacara yang baca teks itu ya. Nah, tadi seperti yang dikatakan Bu Mira, ada sholat duha berjamaah. Nah, itu juga sama ya, adalah sebuah kegiatan yang di dalamnya banyak sekali mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Nah, itu tuh yang perlu dikembangkan oleh Bapak Ibu, itu adalah itu ya. Apakah perlu dirubah atau ditambahkan? Tentu saja ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, sekarang kita memasuki ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah-istilah ini? ada di PNM. Ada di PNM, kalau yang rajin baca insya Allah ya. Makanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kalwira tadi ya, jadi kita tuh harus betul-betul bersahabat dengan handphone sekarang Maya. Tong FB-an wae yang HP teh buka PNM, apalagi tadi SIM PKB boleh, TikTokan boleh, FB-an boleh ya, karena harus balance hidup itu ya. Betul tidak Bapak Ibu, setuju tidak? Ya, harus open minded karena kebutuhan dasar manusia tadi ya. Ya, baik Bapak Ibu, di dalam bukunya Restoring School Discipline masih dari Daimus, bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi tenang, dorongan banyak, dongkap tina cerah hati. Motivasi tenang. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, datang terlambat bisa dicarikan kubur ini misalkan. Berarti motivasinya itu menghindari hukuman. Kemudian ada yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya tuh reward ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Anda, menurut Bapak Ibu sekalian, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Yang ke satu kata itu yang siang dihukum, siang diceraikan, siang disertai. Baik. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekilas ini seperti sama, tetapi di dalamnya sangat berbeda. Ya, seperti apa hukuman? Bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Ya, tadi teh yang kadang-kadang merasa jujur. Kurang mana kamu yang enggak? Berarti itu apa? Hukuman. Makanya tadi anak-anak menghindari hukuman dan dicarekan, gitu ya. Kemudian ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, misalkan melalui peraturan sekolah, tidak boleh terlambat. Konsekuensinya kalau yang terlambat apa misalnya? Membersihkan WC misalnya, itu konsekuensi karena sudah direncanakan. Kemudian
ada yang ketiga, restitusi. Nah ini, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Penghargaan tapi nggak hukum. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Makanya perlu didorong penghargaan. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia? Nah, mungkin ini tadi saya cut potongan videonya biar tidak terlalu lama ya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan tadi ya. Sepertinya ini menurut Bapak Ibu baru tidak pemahaman seperti ini. Saya juga banyak sekali pemahaman-pemahaman yang baru saya sadari, oh ternyata penghargaan itu bisa ya menjadi dikategorikan hukuman gitu. Tidak salah, penghargaan itu ada gitu. Mungkin dalam konteks di sini adalah kaitannya dengan pembelajaran sehari berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang guru atau pendidik ya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya gimana sih Bu, Bapak? Ada yang bisa mengutarakannya? Jadi kalau selalu diiming-imingi penghargaan, mungkin jadi jatuhnya motivasinya bukan Motivasi dari luar. betul, bukan dari dalam diri. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya adalah menghukum seseorang. Pokoknya Bapak Ibu betul-betul pembelajaran ini adalah high order thinking skill. Kadang bertentangan dengan hati nurani, misalkan keyakinan saya, kenapa? Menurut saya penghargaan itu bisa ya, meningkatkan kompetensi murid misalkan. Ternyata salah gitu ya, dengan penghargaan itu malah justru anak-anak tidak memiliki motivasi intrinsik, jadinya jatuhnya ke motivasi ekstrinsik dari luar karena ini mengejar penghargaan tersebut. Ya, penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas. Apakah itu restitusi? Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif ya. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu tidak selalu melulu dengan datang tepat waktu atau misalnya kaitannya dengan waktu. Disiplin di sini konteksnya sangat luas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan.
Ya, Bapak Ibu silakan boleh disimak dulu. Bagaimana geraknya? Tampilkan di video. Lutut nari tegakkan. Video. Apa udah keluar nggak? Bisa kenapa? Buka tutup. Boleh sambil berdiri yuk. Supaya tergantuk. Seperti apa yang sudah tahu Susi katanya boleh ke depan atau Susi? Yuk Susi ke depan. Buka tutupnya seperti apa? Yuk. Iya nggak apa-apa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Baik, sudah bisa sekarang? Lebih semangat lagi ya biar nggak ngantuk. Siap, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Buka tutup. Baik, terima kasih Bu Susi. Biasa. Sudah, Bapak Ibu nanti ceklah banyak sekali video-video contoh penerapan biar institusi seperti apa di channel YouTube, di TikTok, banyak ya. Jadi jangan salah paham kalau seseorang sedang karena HP wae. Jadi sekarang harus positive thinking ya, karena di HP itu adalah proses kita belajar juga ya, di YouTube, TikTok, Google, itu ya, Instagram, Facebook, bahkan mungkin banyak sekali akun-akun yang guru gitu ya. Jadi pembelajaran buat kita, jadi referensi buat kita. Makanya silakan Bapak Ibu follow gitu ya akun-akun yang berfaedah, yang bermanfaat bagi keprofesian kita sebagai guru. Karena biasanya saya sendiri kalau informasi, kalau apa itu lebih update dari mereka gitu, dari akun-akun guru-guru motivator, konten kreator gitu ya, yang meliputi apakah itu kegiatan pembelajaran ataupun informasi lain. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini dalam mengolah informasi jangan tabu gitu ya, jangan mengkolot gitu ya, senang HP, positif thinking saja, karena di zaman era digitalisasi ini semuanya serba online. Segi 3 institusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan apa Bu? Di keyakinan kelas nanti akan dibahas seperti apa keyakinan kelas. Saya kasih gambaran dulu sekilas. Misalnya ada sebuah keyakinan datang dan pulang tepat waktu. Nah, ketika kita menjalankan sebuah segitiga institusi tentang siswa yang terlambat sekolah, maka pada tahapan menanyakan keyakinan kelas, nah itu adalah
Nah, coba kamu pikir keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kan sudah disepakati tadi. Iya Bu, kata si anak, saya sudah melanggar keyakinan kelas ya, datang dan pulang sekolah tepat waktu. Begitu. Nah ini konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi berarti tidak terlepas dari kabutuh cenanya. Ini juga sama ada videonya tapi sayang sekali tidak bisa saya tampilkan. Mohon maaf sekali tidak saya tonton dulu ya tadi. Langsung saja ke kesimpulan mungkin ya. Nah ini bahwasanya 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, sesuatu yang esensi. Misal kamu bertahan hidup, kurang prioritas Bapak Ibu tuang, tos betul tuang, maknya itu kan mendasar sekali. Bayangkan kalau kita tidak makan atau minum, yang kali itu nanti mau hidup, makanya mau bisa berlangsung ke depan, mau berdaya, lemes. Jangankan selamanya, baru 1 hari tidak makan saja ya Ibu ya, gitu. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tadi hanya mengatakan kenapa ada tepuk love, karena itu memang kebutuhan dasarnya, kasih sayang, cinta di dalamnya, ya, rasa diterima. Yang ketiga ada kebutuhan akan kebebasan. Artinya kebebasannya bukan yang kebablasan juga ya, artinya dalam standar-standar yang masih normatif ya. Kemudian yang keempat ada kebutuhan kesenangan. Tadi kan FB, TikTok, nanti yang suka olahraga mungkin sok poli, sok main bal, sok futsal, bapak-bapak merenangnya depan. Nah itu adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Yang senang apa ya selain olahraga mungkin tadi ya, apalagi coba musik misalkan. Ayo sok musik bapak-bapak tadi ya. Tidak apa-apa, itu kesenangan ya, tidak dilarang asal tahu naon cenah, asal tahu sambil. Nah gitu, asal tahu waktu, asal kabumi, karena itu selalu begitu. Baik, yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Di sana Bu Susi di bumi butuh menguasai di bumi itu betul tidak? Itu kasih bapak rumah kontrol, Pak. Tadi terus gajian, gitu ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita jangan apa ya? Harus memahami lah. Jadi ketika seseorang berlaku seperti apa tuh, dilihat dulu, oh mungkin dia sedang dalam proses memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ini juga ada ininya, ada videonya, sayang sekali, mohon maaf tidak bisa ditayangkan. Nanti Bapak Ibu boleh search di PNM juga mungkin ada ya. 5 posisi kontrol seorang guru, seorang pendidik itu yang pertama ada penghukum. Contohnya tadi menanya datang, udah sok sih push up 5 kali. Ada nggak guru yang seperti itu sekarang? Tidak apa-apa, itu masih manusiawi karena ada tadi 5 posisi kontrol guru. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Gara-gara mana jadi ibu terkasupkan kebawaan ke Garut SPKS isu misalnya mana emang bla itu pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, mana kadiu lah coba apa gimana? Yang terlalu apa ya? Mungkin dari tatanan bahasa juga. Apalagi kalau yang teman itu kecenderungan mungkin yang sudah agak dewasa muridnya di SMP atau di SMA. Saya juga pada awalnya memposisikan murid itu ketika merefleksikan diri. Ternyata saya itu banyak di sini Bu, di posisi teman, dan itu ternyata bukan posisi yang ideal. Kemudian yang keempat ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Bapak Ibu, yang paling tepat untuk
yang ini ya, yang manajer, di mana ketika kita di posisi ini itu tadi menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah ini selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau ibu bapak boleh curahkan, kira-kira menurut bapak itu keyakinan kelas itu apa sih? Apakah ada yang sudah membuat, mungkin barangkali bapak ibu ada yang atas mengenal keyakinan kelas? Ada yang sudah? Ada, bapak Robi sudah? Bagus ya. Kalau yang belum mungkin nanti diusahakan bisa membuat. Oh, Pak sendiri sudah? Menyusul. Oh, menyusul. Ya, makanya harapan saya setelah Pak Giri pulang dari sini menerapkan tadi ya. Jadi kalau posisi kontrol itu yang bagus itu yang mana Pak Giri? Yang manajer. Ketika anak salah, posisi kontrolnya ada di manajer ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Keyakinan kelasnya nanti nyusul ya. Baik, baru rencana. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh tuh. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah memahami. Boleh Bapak Uji silakan. Karena Bu, kalau mengapa bikinnya dari redaksi keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas lebih ke jadi hanya aturan, tapi siswa tidak diajak untuk memiliki motivasi dalam diri. Tetapi kalau keyakinan kelas kan dibuat bersama-sama guru dengan siswa, diyakini apa yang akan disepakati bersama nanti. Ada konsekuensi juga yang disepakati bersama. Misalnya tadi Ibu juga sudah sampaikan, datang dan pulang tepat waktu apabila tidak kalau dilanggar maka ada konsekuensi yang sudah disepakati. Mungkin seperti itu pemahaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Fauzi. Saya harap Ibu Bapak Guru yang lain juga aktif ya. Kalau ada pendapat, ada pemahaman atau apa boleh kita sharing di sini ya. Jangan cuma duduk mendem aja. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau ada pengetahuan yang lebih boleh di sharing di sini ya. Jadi saya sekali lagi tekankan, saya di sini bukan yang serba tahu gitu ya, bukan artinya saya lebih tahu dari Bapak Ibu, tidak. Kita di sini adalah sharing ya, Bapak Ibu kita posisinya sama. Baik, yang dijelaskan oleh Bapak Uji barusan itu betul ya. Jadi kalau peraturan itu searah yang ditentukan itu tidak melibatkan siswa, tetapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tapi pasti ada tujuannya kan? Ketika sebuah aturan dibuat, pasti ada tujuan yang sangat esensi yang dianggap sangat penting. Ini kan kenapa harus pakai helm? Mencegah apabila terjadi kecelakaan, kan? Gitu. Nah ini boleh Pak Birinnya nanti dipelajari, ini prosedur pembuatan kira-kira asli nyusul ya, asli nih, dicatat malaikat. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi mereka yang memunculkan itu. Bu, abi mah di sekolah atau negara nih, soalnya abi telah menuju konsentrasi, so kalau gandeng itu anak-anak yang audiovisual ya.
abi mah hoyong pasti bakal sok. Karena ketika kita dekati, kita ajak curhat, kita ajak explore gitu ya, akan muncul ya. Kenapa selama ini pembelajaran kita mungkin tidak maksimal gitu ya? Barangkali komunikasi kita dengan peserta didik kita kurang berjalan dengan baik gitu. Karena sejatinya dalam pembuatan keyakinan kelas ini saja kita harus betul-betul yang jadi pusat perhatian tuh murid, bukan kita ya. Makanya kenapa tidak peraturan kelas? Nanti kalau peraturan dibuat sekolah atau guru, tapi keyakinan kelas yang disepakati oleh bersama. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Sok neng, ya kasih tulis serat. Sok tempel ke kapayun kumaha sih ka hoyong hideuk teh. Hoyong naon-naon wae sok we tampung. Saseueur-seueurna. Pakai kertas yang itu tehnya atau nggak pakai kertas juga boleh, kita mah manual. Pakai kertas tebal, misalkan tulis keinginan kalian di kelas itu seperti apa, nanti dikumpulin. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ganti dengan kalimat-kalimat positif. Apabila ada yang kalimat negatif, maka dirubah redaksinya menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor, maka kalimatnya dirubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Misalnya, jangan memakai sendal ke dalam kelas. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Kira-kira dirubah menjadi positif bagaimana? Memakai sepatu. Memakai sepatu Ketika ke sekolah. ketika di sekolah. Ya, kira-kira seperti itu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin ada pendapat yang misalnya tidak sesuai. Abi mah hoyong di kelas tiasa bobo, kan itu tidak mungkin ya. Jadi Bapak Ibu harus meninjau kembali. Abi mah hoyong ayam kasur di sekolah, kan ati ibu gesalnya hoyongnya ayam kasur mana? Sampai jam 12 teh biasa rebahannya. Hoyong ayam pimpin. Ya, selama itu kita pembelajaran kayak kan sekarang itu ada bantuan dari pemerintah ya untuk sekolah-sekolah penggerak ketika kita tahu ya Bu Abi, karena sepertinya ada yang suka mikir juga kenapa nggak seluruh aja berat gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh sekolah gitu ya, kayak tadi ya Magelang itu nggak semua aja, karena kita juga pengen punya bangku yang bagus-bagus kayak kemarin di SD 30 ya, pemerintahnya belianya ya mungkin karena anggaran pemerintah yang terbatas, artinya agar menjadi motivasi juga. Ini tadi berharap banget kalau begitu ya, sekolah itu kan harus satu bergerak, terus muridnya banyak, baru dapat bantuan Magelang tadi ya. Secara tidak langsung, apakah bertentangan dengan teori ini? Bertentangan ya, seharusnya keadilan bagi seluruh sekolah ya, sekolah rakyat Indonesia gitu ya. Berat berat semua gitu ya, dapat kan adil kalau begitu. Hanya keinginan kita ya, semoga didengar oleh pemerintah. Prosedur pembuatan dan tinjau ulang sudah tadi ya. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan tinjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah. Ditawis kubarulang teh sadayana ya. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya didekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi kalau di waktu budak ngelanggar teh patos nawis. Nah, gitu kan. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti anak-anak mencurahkan isi hatinya, mau seperti apa sih kelas yang diinginkan kalian selama ini. Tujuan akhirnya adalah dari semua yang kita lakukan itu mendidik, mengajar yang sudah puluhan tahun gitu ya. Tujuan akhirnya ini membentuk siswa yang memiliki
profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh saya buka sesi tanya jawab. Pak Puji boleh? Oh ya saya pulang, biasa. Ada ngomong? Iya, sama-sama. Izin bertanya Bu, kalau rasan pakai bahasa Sunda dan Bu, penginten harapan dan kenyataan teh Bu kadang tersinkron gitunya, seperti penginten abdi, alhamdulillah pengintennya atas membuat kesepakatan keyakinan kelas sareng kami, namun pengintennya tetap Bu janten murang kali teh hanya motivasi eksternal, pentingnya ketika aya guru dilaksanakan teu aya mah nya kitu teh penting buta. Salah satu contoh Bu anu disepakati penting keyakinan kelas jadi kelas 6 ya penting abdi, intinya mah ketika di dalam kelasnya penting di naon namanya teh lamun negatifnya pentingnya bahasa negatif teh jadi tidak boleh berisik pentingnya ada seperti itu, tapi tetap penting punya ketika guru teu aya yang kitu teh barangkali teh cara angkatan kiat-kiat supaya menjadi budaya yang positif pentingnya jantan bari aya guru atau nanti aya guru barangkali teh terus di dalam diri teh terus tercipta budaya positif tanpa kiat-kiatnya seperti kumaha Bu hatur nuhun Bu. Terima kasih Bapak Uji. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi di teori kontel bahwasanya keinginan kita itu atas murid-murid kita itu hanyalah sebuah ilusi ya. Jadi bagaimana agar siswa tersebut betul-betul memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya? Ya, kita sebagai guru hanya memberikan tuntunan yang sebaik-baiknya. Jadi jangan pernah lelah. Jangan pernah berhenti untuk tetap menuntun murid-murid kita. Terus setiap mereka berbuat salah, teruslah kita menerapkan segitiga restitusi. Bahkan pertanyaan itu muncul Pak Uji di lokal kerja kemarin yang buat. Jadi Pak, sampai kapan cenah atau kita teh hayo segitiga restitusi? Sampai kapan? Selamanya jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa. Karena sejatinya itu adalah sudah tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik tadi sesuai dengan filosofi yang diajarkan menuntun murid gitu ya. Tadi petani kayak berupaya sebaik mungkin kumaha agar panen hasil terus berupaya gitu. Dapur misalkan karena cuaca kering ya Bu, atau nanti hama di luar prediksi kita, ya itu sudah di luar apa ya? Di luar kekuasaan orang lah saudara Sunda. Urang mah mengupayakan yang terbaik ya, mengupayakan yang terbaik. Salah satunya adalah dengan penanganan secara sistematis yang telah diberikan tadi ya, dengan adanya segitiga restitusi, dengan tadi membuat keyakinan kelas dan lain sebagainya. Jadi sampai kapan atuh? Tidak ada batasannya Bapak Ibu. Sebagai guru kita terus harus menebalkan rasa sabar kita sehingga insya Allah suatu hari memberi kita budak tehnya bakal aya dina titik anu kurang diharapkan. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Uji? Ya, intinya luaskan rasa sabar, jangan pernah lelah untuk terus menuntut murid-murid kita. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Saya kasih satu pertanyaan lagi boleh. Saya kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang jauh mungkinnya datang ke sini. Di paling mana? Di paling Cipang Batu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sekali lagi semoga kita semua diberikan
kesabaran ya dalam menghadapi karakter siswa yang begitu beragam. Bahwasanya kita harus menerima keberagaman itu sebagai sesuatu yang apa tadi? Ya, manusiawi gitu. Artinya profesi kita itu betul-betul kalau saya pahami mau dilenyapkan gitu ya punya buat geningannya udah belum lagi nanti pertanggungjawaban yang mau jawab bisa pemintanya kurang teh melalui guru mah leres-leres apa yang disampaikan itu harus betul-betul valid secara kebenaran, karena kalau kita sampai salah menyampaikan itu akan selamanya salah. Pun sebaliknya kalau kita misalnya sudah mengajarkan satu hal kebaikan, insya Allah itu akan menjadi pahala jariah yang akan kita petik nanti ya sampai meninggal pun kalau pahala jariah itu terus mengalirnya Bapak Ibu, insya Allah kita sudah berada di posisi yang tepat. Profesi kita itu sebagai guru profesi yang mulia sebenarnya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Reni yang telah memberikan materinya. Nah, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya Bu bagi kami. Terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ganda Rizman. Ada Pak Sobirin ya. Kepada Pak Sobirin silakan. Menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sallallahu Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa tantu bina biha dari ahwa dan wa tarfa'una bi atarwa wa mujibati rahmati wa ja'alna ma'firati wa salamatan wa kulli wa rahmatan wa kulli wa qawlan bi tanazzatin wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sobirin yang telah menutup acara ini dengan doa. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.